Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Terima kasih sudah berkenan bergabung bincang-bincang di channel Apologet Murtadin Perlu Tahu ini. Channel ini memang tekanannya kepada apologet. Sharing ke 107 dengan topik pesan Mbah Opa Bagio Bahagia, jangan mualaf. Jangan mualaf. Matius 24 ayat 26. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar perang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Sekarang ini kan mana Israel malah menghantam Palestina dengan tidak adil. Akan ada kelaparan di Palestina luar biasa, tidak sampai hati kita menonton ke televisinya Al Jazeera. Dan gempa bumi Myanmar baru kena, siapa lagi di berbagai tempat. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyalahkan dan membenci. Matius 24 ayat 6. Ini ucapan sabda ini disabdakan oleh Pak Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia ini. Ini sebagian tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tekanan bahasan kita adalah jangan mualaf. Janganlah memberi diri Anda disesatkan oleh Pak Donditan atau siapapun. Jangan memberi diri. Dengerin ya, oh ya, jangan. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Sebab sekali Anda murtad, tidak mungkin Anda dibaharui sekali lagi sedemikian hingga Anda bertobat. Sebab Anda menyalibkan lagi anak Allah bagi diri Anda dan menghina Tuhan Yesus di muka umum. Ibrani 6 ayat 6. Ketika diajak mualaf, bertanyalah kepada Pak Donditan atau siapapun dia yang mengajak mualaf. Bagaimana mungkin saya meninggalkan keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus, Pak Dondi? Dan kemudian jika saya menjadi mualaf masuk Islam, bagaimana Islam menyelamatkan saya? Apakah di Islam ada jaminan kepastian saya akan selamat masuk surga? Seperti keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang wafat menyerahkan nyawa menggantikan hukuman saya. Yang peristiwa itu nyata dan sudah terjadi pada tahun 33 Masehi. Kalau itu dinyatakan bohong karena dinyatakan oleh Rasul Paulus yang dianggap pendusta oleh sebagian orang dari agama tertentu, tetapi Tuhan Yesus juga menjelaskan hal itu di Matius 5:17. Jadi bukan Rasul Paulus saja, tanpa Rasul Paulus, Pak Yesus sudah menjelaskan mengenai keselamatan di dalam diri beliau, menggantikan hukuman kita. Beliau menggantikan hukuman kita. Jika di Islam, bagaimana orang bisa selamat, Pak Dondi? Logika jalan keselamatannya bagaimana? Logikanya bagaimana? Urut-urutannya itu loh. Seperti di Kristen ada urut-urutan yang jelas dan masuk akal. Manusia berdosa, ini urut-urutan Kristen. Melanggar hukum Taurat karena tidak berdaya oleh dorongan nafsu dagingnya. Jadi manusia durhaka melanggar hukum Tuhan, harus dihukum di neraka. Tetapi Allah karena kasih beliau kepada manusia, beliau mengutus anak Allah Yesus Kristus di dalam daging turun ke dunia dengan dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria pada tahun 1 Masehi, diberi nama Yesus. Ketika dewasa, Bapak Yesus yang berkodrat Allah dan juga berkodrat manusia tidak berdosa ini, dua kodratnya, memang direncanakan oleh Allah untuk disalibkan, menggantikan umat manusia. Menggantikan umat manusia supaya manusia tidak usah menjalani hukumannya. Manusia menjadi selamat. Pak Yesus ini kemudian dikubur dan pada hari ketiga beliau bangkit kembali dari kubur. Memang ada kontroversi Pak Dondi tentang hari kebangkitannya. Ada yang bilang 3 hari 3 malam. Ada yang bilang 3 hari 2 malam. Beliau di dalam kubur. Tapi bagi saya tidak mempengaruhi keselamatan yang beliau kerjakan di atas kayu salib untuk saya serta seluruh umat manusia
termasuk Anda, Pak Donditan. Setelah bangkit dari kematian, Bapak Yesus ini kini menampil sebagai Tuhan. Yesus masih hidup di sekitar Galilea. Ini urut-urutannya Kristen. Di Israel selama 40 hari berjalan-jalan secara supranatural. Artinya badannya tembus tembok. Dengan sekejap bisa pindah lokasi sesuai yang dikehendakinya. Tidak usah naik Grab, tidak usah naik pesawat terbang, mau ke Galilea, set, pindah. Bisa diteliti, Pak Dondi, di Alkitab. Dan dengan tubuh tembus tembok memasuki rumah yang beliau berkenan memasukinya. Ini bisa dibaca di kitab Yohanes pasal 20. Peristiwa Thomas tidak percaya itu. Setelah itu beliau naik ke surga, disaksikan oleh lebih dari 500 orang. Yang saya percaya tidak mungkin orang sebanyak itu bisa bersatu pendapat untuk berdusta. Tidak bisa. Pasti benar naik ke surga. Nah, sekarang ada di surga kok. Bagaimana dulu tidak naik ke surga? Sekarang Tuhan Yesus tinggal di surga. Sudah 1992 tahun yang lampau sejak peristiwa kenaikan beliau ke surga. Saya hitung dengan matematika sederhana. 2025 kurangi 33 sama dengan 1992 tahun yang lampau itu terjadi. Bahkan sampai sekarang ini di tahun 2025, kalau saya tidak salah, sudah lebih kurang 15 tahun belakangan berlangsung Tuhan Yesus turun dari surga secara supranatural. Siapa yang bisa turun dari tinggal di surga aja bisa pasti Tuhan dong. Turun lagi secara supranatural mengunjungi beberapa menit saja. Beberapa menit. Ikut aku. Orang dari agama tertentu, ya orang dari agama tertentu ini sudah, Pak Dondi sudah tahulah siapa itu. Lalu mereka meninggalkan agamanya menjadi murtadin. Tidak enak kalau disebut meninggalkan agama itu. Tidak enak disebut agama tertentu. Itu halusnya. Halusu, nah, Jarma Kasra, nah. Mengapa saya harus menjadi mu'alaf, Pak Dondi? Padahal Tuhan Yesus secara serius turun dari surga mengunjungi orang-orang supaya mengikut beliau. Kenapa saya disuruh meninggalkan? Mengapa saya harus meninggalkan Tuhan Yesus, Pak Dondi? Sosok nyata beliau itu. Ada, exist, hidup di surga. Beliau adalah Allah yang pernah menjadi manusia guna suatu mega proyek menyelamatkan umat manusia, seluruh umat manusia, dengan menggantikan hukuman, menjalani hukuman manusia, dengan menebus, membayari dosa-dosa manusia pakai darahnya. Hukumannya digantikan, dosanya dibayari dengan darahnya, dengan menebus saya menjadi milik Allah, Pak Dondi. Saya milik Allah, Pak Dondi. Kenapa saya disuruh meninggalkan Allah, menjadi mu'alaf? Saya bukan milik dunia fana ini, Pak Dondi. Saya milik Allah yang kekal. Saya menjadi anak angkat Allah. Saya boleh panggil, saya berhak memanggil Allah itu Abah. Bagaimana, Pak Dondi? Saya disuruh meninggalkan Allah yang maha kuasa, yang punya langit dan bumi. Saya berhak memasuki taman Allah nanti kalau meninggal, yang diberitakan di kitab Wahyu pasal 22. Di situ saya akan tinggal, di mana air sungainya jernih seperti kristal, dan saya akan makan buah pohon kehidupan yang dulu dilarang dimakan. Di kitab Kejadian 3 itu, saya akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus, yang adalah Allah sang pencipta alam semesta dan surga yang kekal. Mengapa saya harus meninggalkan keselamatan kekal yang nyata? Yang nyata ini lalu menjadi mu'alaf. Mengapa, Pak Donditan? Mohon pencerahan Bapak. Saya menunggu, Pak Dondi. Jawablah. Dengan menjadi orang beragama Islam, ketika saya menunaikan ibadah haji ke Arab, apakah saya dijamin masuk surga, Pak Dondi? Saya lihat di TV Arab,
setiap saat. Ini kalau diceklik TV Arab, ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang berjalan mengelilingi suatu bangunan yang dikenal sebagai Ka'bah. Apa tujuan ibadah itu? Coba tolong dong Pak Dondi. Tidak ada orang Islam menerangkan ini gunanya apa, tujuannya apa, membawa keselamatan kepada orang Islam bagaimana. Ada pula saya lihat orang-orang melaksanakan ritual melempar batu kerikil ke arah suatu tempat. Saya dengar kegiatan ini adalah melempar iblis atau setan. Bagaimana logikanya Pak Dondi? Bukankah iblis atau setan-setan itu roh adanya? Bagaimana logikanya makhluk roh dilempar dengan benda materi? Pendapat saya, setan atau iblis tidak akan kena walaupun ditembak dengan bom nuklir. Bagaimana Pak Dondi? Mohon pencerahannya. Ada lagi yang saya lihat di TV, yang saya mohon penjelasan Pak Dondi. Di lokasi melaksanakan ibadah haji itu ada batu putih, di mana orang berebut mencium kecup. Gitu. Batu itu saya lihat di YouTube. Dan saya lihat ada petugas berbaju seragam membawa secari kain yang menggosok bekas kecupan setiap satu orang selesai mengecup batu itu. Terus gosok lagi. Apakah tujuan ibadah demikian? Apakah hubungannya dengan keselamatan jiwa saya, Pak Dondi? Kenapa saya disuruh mu'alaf? Ada lagi yang saya mau tanyakan, Pak Dondi. Sebagai seorang muslim, saya harus menaati aturan sembahyang 5 kali sehari. Setahu saya Allah itu roh adanya. Manusia harus membersihkan rohani lebih dari sekedar mencuci bagian-bagian tubuh sebelum sembahyang yang dikenal sebagai wudhu. Bahkan setelah wudhu, jika orang lalai lalu memasukkan jari ke dalam lubang hidung karena ada yang harus dibuang, upil, maka batalah pencucian sebelumnya. Harus cuci ulang, wudhu ulang. Bagaimana Allah yang roh membuat aturan yang bersifat jasmani? Ada lagi, setahu saya barang siapa menyembah Allah selain dengan rohnya, dia harus di dalam kebenaran. Bagaimana seorang muslim bisa memiliki status orang benar supaya bisa menyembah Allah, supaya dilayakkan menyembah Allah? Orang benar. Setahu saya Allah menjadikan Adam dan istrinya yaitu satu, yaitu Hawa. Bagaimana Allah orang Islam mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu? Apakah Allah orang Islam dan Allah orang Kristen beda, Pak Dondi? Bahkan sampai maksimum 4 istrinya boleh. Mohon pencerahan agamawinya, Pak Dondi. Jangan pencerahan secara duniawi, secara agamawi, secara kitab suci orang Islam. Kesimpulan, jangan mu'alaf. Keselamatan hanya di dalam Pak Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia yang wafat di kayu salib, menggantikan Anda dan Mbah, Opa Bagio Bahagia, serta semua orang yang mati, bukan, tetapi yang mau digantikan hukumannya, yang mau dibayari, ditebus dosanya, dirinya ditebus, dibeli dengan darah Yesus menjadi milik Allah. Yang mau, mari kita pilih mau, jangan pilih mu'alaf. Sampai di sini dulu, saya mohon pamit undur diri. Insya Allah kita masih diberi kesempatan jumpa lagi. Kiranya turunlah berkat keselamatan di tengah-tengah para penonton video ini, disertai berkat jasmani ekonomi yang berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tulislah komentar, pertanyaan, atau sanggahan. Bagikanlah video ini. Tekanlah subscribe, Anda akan selalu dikirimi video yang baru. Sampai jumpa besok atau lusa. Insya Allah 10 menit saja, atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Salam damai sejahtera.